Indonesia adalah gugusan pulau terbesar di dunia. Penghubung antar pulau tersebut masih menggunakan akses laut, padahal waktu tempuhnya lama dan beresiko karena faktor alam. Untuk menunjang pembangunan dan perekonomian antar pulau diperlukan jembatan sebagai akses paling efisien. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp731 miliar untuk pembangunan jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Jembatan Merah Putih membentang di Teluk Dalam Pulau Ambon, menghubungkan Desa Rumah Tiga atau Poka di Kecamatan Sirimau pada sisi utara, dan Desa ATV Kecil atau Galala di Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan. Jembatan Merah Putih telah menjadi ikon Kota Ambon. Pembangunan jembatan memiliki arti penting bagi kelancaran transportasi masyarakat. Kelak dapat mempersingkat jarak dan waktu tempuh masyarakat, salah satunya menuju Bandara Patimura. Sebelumnya membutuhkan waktu 1 jam lebih menggunakan jalan memutari Teluk Ambon. Kini hanya 30 menit untuk sampai bandara. Jembatan terpanjang di Indonesia Timur ini memiliki panjang 1.140 meter, terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu jembatan pendekat di sisi utara sepanjang 520 meter, jembatan pendekat di sisi selatan sepanjang 320 meter, dan jembatan utama sepanjang 300 meter. Jembatan ini merupakan tipe jembatan khusus dengan sistem beruji kabel atau cable stayed dengan jarak antar pylon sepanjang 150 meter. Waskita Karya terus mencari solusi dan metode yang tepat dan mencegah kelongsoran dan memperkuat fondasi jembatan. Keterbatasan dan penyediaan material di Kota Ambon menjadi tantangan tersendiri. Material harus didatangkan dari luar kota lain. Pengaturan stok material membutuhkan manajemen yang baik supaya dapat memenuhi kebutuhan sesuai jumlah yang dibutuhkan, sesuai tahapan dan waktu yang tepat. Kawasan Pulau Ambon adalah kawasan yang rawan gempa tektonik. Karena itulah konstruksi jembatan harus memperhitungkan kondisi geografi dan geologi kawasan ini. Tantangan terberat dalam mengerjakan jembatan Merah Putih adalah ketika terjadi gempa yang menyebabkan perubahan geometri. Keadaan seperti ini yang membuat pengerjaan harus dihentikan karena proses menyambung akan mengakibatkan timbulnya deviasi 15 cm yang secara teknis tidak boleh terjadi. Pasca gempa, tim Waskita dan Komite Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan Indonesia serta tim terkait melakukan analisis untuk melakukan metode dan cara yang terbaik dalam melanjutkan pekerjaan konstruksi. Untuk konstruksi lantai jembatan, Jembatan Merah Putih memiliki tipe suspension bridge cable stay dengan konstruksi baja struktur pada lantai jembatan, dan ini yang pertama di Indonesia Timur. Pengerjaan dek jembatan dilakukan dengan pemasangan baja struktur pada pier table secara bertahap. Pengecekan kondisi geometri pada kedua sisi pylon, di mana pengukuran ketepatan deviasi antara kondisi aktual dan kondisi desain dilakukan dalam satuan milimeter. Kementerian PUPR juga membangun kantor pemeliharaan, bertujuan untuk menunjang terselenggaranya pemantauan dan monitoring kondisi struktural Jembatan Merah Putih. Demi tingkatkan keamanan, jembatan juga dipasangi beberapa sensor, di antaranya sensor pengukur gaya kabel yaitu sensor elektromagnetik, sensor pengukur kecepatan dan arah angin, sensor kemiringan pylon, sensor pengukur getaran dan frekuensi instruktur, sensor pengukur getaran gempa, dan sensor pengukur ambient temperatur. Dari kantor pemeliharaan, kondisi jembatan dapat terus dimonitor di layar besar atau display wall secara menyeluruh,
sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan ataupun perbaikan jika terjadi kerusakan atau hal lain yang mengancam keselamatan jembatan. Kantor pemeliharaan juga akan dijadikan tempat pembelajaran bagi profesional dan masyarakat yang ingin tahu mengenai jembatan. Selain itu, juga disiagakan satu buah truk Mobile Bridge Inspection Unit dilengkapi dengan lengan ayun yang mampu mengangkut petugas untuk melihat bagian bawah jembatan, sehingga memudahkan aktivitas preservasi jembatan. Pembangunan Merah Putih telah mencapai tujuannya, yakni menunjang fungsi kawasan di Teluk Ambon sesuai dengan tata ruang Kota Ambon. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah Republik Indonesia. Dengan meningkatnya pembangunan dan pekerjaan konstruksi tersebut, meningkat pula kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang handal dan kompeten dan tentunya bersertifikat. Tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat adalah unsur penting agar pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Kementerian PUPR sebagai pembina sektor jasa konstruksi terus melakukan inovasi dalam membina dan meningkatkan kualitas kompetensi dari para tenaga ahli dan terampil. SIBIMA menjadi salah satu solusi pelayanan publik untuk mengatasi backlog pemenuhan kebutuhan tenaga ahli yang kompeten dan bersertifikat. Di mana dalam SIBIMA Konstruksi terdapat dua layanan, yaitu Distance Learning dan Knowledge Management. Distance Learning berbasis sistem informasi dan dipelajari secara mandiri. Penyelenggaraan pelatihan Distance Learning sangat berbeda bila dibandingkan dengan pelatihan tatap muka, dan jenis pelatihan ini adalah inovasi baru di lingkungan Kementerian PUPR. Pelatihan Distance Learning memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, fleksibel, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun menggunakan teknologi informasi, komunikatif, mudah, tidak berbayar, dan berkualitas. Berikut adalah persyaratan peserta atau pengguna layanan. 1. Bagi mahasiswa atau alumni S1 atau D4 Teknik Sipil Perencanaan dan Lingkungan, minimal semester 7. 2. Bagi asosiasi profesi atau kelompok masyarakat yang memiliki SKA muda. Manfaat utama sertifikat distance learning bagi tenaga ahli. 1. Pengganti pengalaman magang 1 tahun untuk mendapatkan SKA muda. 2. Memiliki nilai SKPK 25 poin untuk CPD. 3. Dapat digunakan sebagai surat keterangan pendamping ijazah bagi para calon lulusan PTN atau PTS. Dengan berbagai kelebihan ini, tidaklah mengherankan dari 3.054 layanan berbagai KL yang berpartisipasi, Kementerian PUPR melalui SIBIMA Konstruksi masuk dalam Top 99 Sinovic 2017 Kementerian Pan-RB. Melalui SIBIMA Konstruksi, Kementerian PUPR telah menyediakan layanan bagi masyarakat berupa sistem pembelajaran jarak jauh yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kompetensi keahlian konstruksi. Dengan meningkatnya pengetahuan keahlian konstruksi, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, sehingga bangunan konstruksi akan menjadi lebih kokoh, lebih tahan lama, dan tidak mudah rusak. Pada akhirnya, dengan meningkatnya umur layanan bangunan konstruksi akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara nasional. Mari manfaatkan SIBIMA Konstruksi.
Gresik salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur, tepatnya di pesisir utara Pulau Jawa. Kabupaten Gresik merupakan wilayah kota berkembang dengan potensi utamanya sebagai kota perindustrian. Ratusan industri mulai dari skala besar sampai home industry berada di kota ini. Fungsi internal kota Gresik sebagai kota perindustrian, pergudangan, perdagangan, jasa, pendidikan, pemerintah, dan permukiman. Sedangkan fungsi eksternal kota Gresik dalam kaitannya dengan kota-kota lain di sekitarnya adalah sebagai pusat pelayanan kawasan gerbang Kertosusila, yakni Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Perkembangan industri kota Gresik kian meningkat, menjadikan kota ini semakin padat, tentunya menambah kepadatan arus lalu lintas. Jembatan infrastruktur transportasi darat yang keberadaannya sangat vital. Selain jalur penghubung antar wilayah, jembatan juga memiliki peran menambah kecepatan waktu perjalanan agar kegiatan masyarakat efektif secara optimal. Dengan begitu, roda perekonomian pun meningkat. Jembatan Sembayat merupakan jalan nasional dan fungsinya sebagai jalan arteri primer, yakni semua kendaraan dapat melintasi jembatan ini. Karena seringnya dilalui oleh kendaraan berat seperti truk, lantai jembatan mengalami kerusakan, lantaran tak mampu menahan beban kendaraan yang melebihi kapasitas. Melihat kondisi jembatan yang tak layak, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perlu membangun duplikasi jembatan Sembayat Baru 2 yang kokoh dan kuat. Kita melihat perkembangan lalu lintas dengan jembatan yang ada sekarang itu hanya lebarnya 7 meter, secara kapasitas ini masih kurang. Apalagi di daerah situ ada beberapa kawasan industri yang menimbulkan bangkitan-bangkitan baru, sehingga kita memandang perlu adanya duplikasi atau tambahan untuk bisa menampung lonjakan lalu lintas yang sangat signifikan. Pembangunan jembatan terbagi 2 tahap. Tahap pertama mulai dari tahun 2015 sampai 2017 dan tahap kedua tahun 2018. Jembatan yang memiliki panjang 354 meter dan lebar 11 meter ini terdiri dari satu bentang pelengkung sepanjang 93 meter dan 5 bentang PCU grider. Untuk bisa mengakomodir kekuatan jembatan dalam bentang panjang tadi itu, makalah dibuat lengkung. Kenapa kita bentuk lengkung? Di samping itu menambah artistis dari jembatan itu sendiri, juga mengakomodir kekuatan dengan bentang panjang itu lebih cocok untuk di daerah situ. Jembatan ini mampu menopang satu beban sumbu sebesar 11,25 ton. Jembatan Sembayat 2 terdiri dari 3 bagian, yaitu bentang utama, jembatan pendekat, dan jalan pendekat. Yang dimaksud dengan bentang utama itu adalah bentang-bentang yang di atas aliran air. Nah, jembatan pendekat tadi ini yang 50 meteran tadi ini termasuk jembatan pendekat. Nah, sisanya ini setelah ada pilar terakhir atau abutmen ini ada namanya jalan pendekat. Kenapa ini ada jembatan pendekatnya juga? Karena kita dibatasin dalam aturan ruang bebas dari bawah jembatan ke permukaan air banjir maksimum itu minimum itu 1,5 meter. Sehingga kalau ada hanyutan-hanyutan itu jembatannya kita aman. Jembatan Sembayat 2 didesain dan dibangun menggunakan beton, bukan konstruksi baja seperti jembatan Sembayat 1. Adapun 5 bentang prategang sepanjang 261 meter dan bentang busur beton 93 meter. Jembatan yang terletak di ruas Jalan Gresik Sadang ini membutuhkan lahan seluas 4.966 meter persegi. Luasan tersebut terbagi di 2 desa,
yakni Desa Sembayat dan Desa Bunga. Selain pembebasan lahan dan cuaca, kendala lain dalam pembangunan jembatan ini adalah metode pekerjaan. Tantangan yang saya rasakan di pembangunan jembatan Sembayat Baru 2 ini terutama masalah metode kerja. Karena di posisi jembatan yang sungainya cukup dalam dan arus sungainya cukup deras, sehingga waktu kami pelaksanaan untuk pekerjaan tiang panjang, ponton kami sebagai dudukan untuk pemasang tiang panjang susah. Selanjutnya untuk di tahap kedua ini, sehubung dengan sungai yang cukup dalam juga, maka kami untuk melaksanakan metode kerja hanya yang lebih efektif dan efisien dan dimungkinkan harus menggunakan dengan loncer. PCU girder kami panjangnya 50 meter. 50 meter dengan berat total satu bentang PCU girder itu sekitar 240 ton. Nah, untuk yang kapasitas launcher yang 240 ton ini vendornya terbatas sekali, sehingga kami melakukan koordinasi lagi kepada Direktorat Jembatan untuk bagaimana solusinya yang launcher yang 250 ton tadi nggak ada, diganti dengan launcher yang lain tapi dihitung ulang. Dengan biaya pembangunan sekitar 173 miliar rupiah ini, diharapkan umur rencana jembatan bisa melayani sampai 75 tahun. Oleh karenanya, keberadaan jembatan diharapkan dapat lebih memperlancar laju pertumbuhan ekonomi untuk wilayah Gresik dan sekitarnya. Tumbuh dan bergerak cepat membangun negeri, Kementerian PUPR menjadi rumah bagi insan PUPR di seluruh negeri. Tempat berbaur berbagai macam kompetensi yang menjadi saksi pembangunan infrastruktur, pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Indonesia. Dari ranah di mana budaya kerja terpelihara subur, Kementerian PUPR melahirkan insan-insan cendekia berkarakter luhur. Berangkat dari sebuah inovasi dan pemikiran bagi masa depan, BPSDM PUPR berkomitmen untuk mengantarkan seluruh insan PUPR menjadi generasi mendatang yang profesional dan terdepan. Sejalan dengan kemajuan teknologi industri 4.0, BPSDM PUPR tidak hentinya berinovasi, mengedepankan kreativitas dengan terus berkreasi, menghasilkan dua pemikiran pembelajaran untuk kemajuan Indonesia. BPSDM Kementerian PUPR memperkenalkan sistem manajemen pengetahuan atau SIMANTU yang telah mendukung industri 4.0 seperti Internet of Things atau IoT, System Integration, Cloud Computing, Big Data, Artificial Intelligence atau AI, dan Cyber Security. Dengan sistem manajemen pengetahuan atau SIMANTU, segala ilmu pengetahuan yang telah terbentuk karena pendidikan formal maupun pengalaman di lapangan dapat dituangkan dan dibagikan untuk seluruh insan PUPR di seluruh negeri. Tidak hanya sekedar untuk mentransfer ilmu, namun juga sebagai pegangan mencari penyelesaian permasalahan dalam pekerjaan sehari-hari. Sistem manajemen pengetahuan ini akan menjadi titik temu pencari ilmu bagi insan PUPR dari berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia, membuat kita selalu berdampingan membuka cakrawala dalam bertukar wawasan dan pengalaman. Membuka mata dan melihat dunia, memegang erat nilai-nilai luhur menjadi kunci membuka jalan menuju masa depan insan PUPR yang gemilang.
Simantu menjadikan kebermanfaatan ilmu di masa depan sebagai tujuan yang diwujudkan melalui tanggung jawab sosial generasi pendahulu kepada generasi penerus PUPR sebagai wujud pengabdian tanpa batas kepada Ibu Pertiwi. BPSDM profesional dan terdepan. Ini kayak mimpi lah ya. Tidak terbayang kalau di sini akan dibangun jembatan yang megah dan luar biasa. Dulu sebelum ada jembatan, memang kesulitan masalah transport. Kami jauh ke kota, jauh sekali. Apalagi dulu kami dayung. Kami sudah menantikan cukup lama, bertahun-tahun. Mulai dari orang tua saya mengharapkan harus ada sebuah akses jembatan yang harus menyeberangi Teluk ini. Make the ground shake. Jembatan Yotefa telah menjadi ikon baru Provinsi Papua dan salah satu bukti komitmen Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia bagian timur. Keberadaan jembatan sangatlah bermanfaat karena dapat memperpendek jarak dan waktu tempuh dari Kota Jayapura ke Distrik Muara Tami, serta ke pos lintas batas negara Skau daerah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Sebelum jembatan ini ada, perjalanan dari kawasan pemerintah menuju distrik Muara Tami menempuh jarak sejauh 35 km dengan waktu 1-2 jam. Namun kini, setelah melewati jembatan Yotefa, jaraknya sekitar 12 km dengan waktu tempuh 30 menit. Desain jembatan Yotefa telah melalui proses yang panjang, beberapa kali mengalami perubahan, hingga akhirnya diputuskan dengan desain jembatan pelengkung. Desain yang dipilih diharapkan mampu menahan siklus gempa. Pembangunan jembatan ini telah menuai inovasi bagi Indonesia. Dalam kali pertamanya, perakitan jembatan pada dua bentang tengah pelengkungnya dibuat utuh di tempat lain, yakni dipabrikasi oleh PT PAL Indonesia di Surabaya. Metode pelaksanaan, di mana metode pelaksanaannya yang seperti semula adalah merupakan pembangunan segmen per segmen, tetapi kita menggunakan metode pembangunan di dua tempat. Alasan yang menjadi pertimbangan, kondisi di Jayapura, kita mengetahui bahwa di Jayapura ini sering intensitas gempanya sering terjadi, sehingga dengan menggunakan metode yang seperti biasa, yaitu pembangunan pilon sementara, itu akan berisiko ketika terjadi gempa. Sehingga kita memikirkan bagaimana kita melakukan di suatu tempat yang aman, karena tentu keamanan menjadi pilihan yang utama, sehingga kita berpikir bahwa untuk merakit bentang tengah di tempat di daerah yang aman, yang kemudian nanti akan disimulasikan bahwa kegiatan tersebut akan mempercepat pembangunan.
Selesai dilakukan perakitan, kedua bentang jembatan yang masing-masing seberat 2000 ton ini dikirim ke Jayapura menggunakan kapal laut dengan menempuh perjalanan sejauh 3.200 km. Atas inovasi itulah jembatan Yotefa menorehkan prestasi dengan mendapatkan 2 penghargaan MURI, yaitu pengiriman rangka baja pelengkung bagian tengah secara utuh dengan jarak jauh dan pengangkatan rangka baja jembatan dalam keadaan utuh terpanjang. Tantangan selanjutnya adalah pemasangan kedua pelengkung serta komponen jembatan di tengah arus teluk yang kencang. Pembangunan jembatan Yotefa merupakan hasil kerjasama antara pemerintahan pusat, Kementerian PUPR, pemerintahan Provinsi Papua, dan pemerintahan Kota Jayapura. Kementerian PUPR berperan dalam pembangunan dan pemasangan bentang utama jembatan. Konstruksi jembatan pendekat Sisi Hamadi, Holtecam sepanjang 93 meter, dan jalan pendekat jembatan Sisi Hamadi Holtecam sepanjang 9.950 meter. Sementara itu, pemerintah Provinsi Papua berperan dalam pembangunan jembatan pendekat Sisi Holtecam sebanyak 840 meter. Sedangkan pemerintah Kota Jayapura berkontribusi dalam pembangunan jalan pendekat Sisi Hamadi sebanyak 320 meter. Akhirnya, dalam kurun waktu 3 tahun sejak tahun 2015, jembatan Yotefa selesai pengerjaannya dengan menelan biaya pembangunan sebesar 1,8 triliun rupiah. Tepat pada peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2019 lalu, jembatan yang berdiri megah di atas Teluk Yotefa ini diresmikan oleh Presiden Jokowi. Jembatan ini juga menjadi tonggak sejarah di tanah Papua, bukan hanya simbol penting yang menyatukan kita sebagai bangsa, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, tapi juga simbol pentingnya sumpah kemajuan untuk membangun tanah Papua. Tanah Papua harus maju seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Itu ada hal yang saya lihat setiap kali saya berkunjung ke tanah Papua. Kalau tidak keliru hitung, saya sudah 13 kali hadir di tanah Papua. Karena itu sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga, untuk merawat, untuk memajukan tanah Papua ini. Selain menjadi sarana perhubungan yang memberikan keuntungan logistik, jembatan ini diharapkan dapat menunjang kegiatan pariwisata terutama di sekitar wilayah jembatan. Program yang luar biasa untuk kami di kampung ini, dan saya berterima kasih untuk pemerintah sudah dibangun jembatan merah yang begitu megah untuk kami di Papua, membantu akses kami dalam kegiatan hari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ya ke pasar, belanja jualan, ketemu keluarga yang di kota. Kita sudah tidak lagi lewat laut, tapi kita lewat jembatan. Rasanya bahagia sekali.